Jadi kenapa orang sombong omongannya nggak enak, wajahnya nggak enak dilihat, kelakuannya nggak enak disaksikan? Tahu kenapa? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah, kita bahas salah satu penyakit hati yang lagi tren sekarang, yaitu somse, ya. Ya, orang yang sombong itu dari mana awalnya penyakit sombong atau takabur? Awalnya iblis. Aba wastakbaru. Orang yang makhluk sombong pertama iblis. Iblis kenal ke Allah loh, Pak. Iblis sudah kenal Allah duluan, iblis sudah taat duluan, tapi ketika diuji dengan Allah menciptakan Nabi Adam dan iblis disuruh bersujud, dia menolak kebenaran. Perintah Allah, sujud ke Adam. Sujud ini bukan sujud penghambaan, ya. Kalau kita sujud kepada Allah sebagai hamba, tapi sujud ini penghormatan kepada Nabi Adam. Kebenaran perintah dari Allah suruh bersujud, tapi iblis tidak mau. Maka ciri pertama orang yang sombong batarul haq, mendustakan, menolak kebenaran. Lalu iblis melihat Adam cuma dibuat dari tanah, saya dibuat dari api. Nah, ini penyakitnya, meremehkan yang lain. Jadi biasanya sombong itu dari ujung, saya merasa lebih dari yang lain, kemudian direalisasikan dengan merendahkan yang lain. Makanya orang-orang yang sombong itu tidak suka kepada agama. Mau kaya, mau miskin, apakah ada orang miskin sombong? Adakah orang miskin sombong? Coba acungkan tangannya. Orang sombong itu nggak ada kaitan dengan harta. Di antara cirinya adalah tidak suka kepada agama. Makanya orang-orang sombong tuh kalau ngedengar agama tuh nggak suka. Tidak suka ke Allah, nggak sanggup dia nyebut Allah. Paling yang di atas. Padahal yang di atas tuh lampu, ya, burung, awan, ya kan, genteng. Nggak bisa, nggak sanggup menyebut Allah tuh. Juga orang sombong tidak suka ke Quran. Referensinya bukan Al-Quran. Tentu saja kita harus mereferensikan banyak hal, tapi Al-Quran di atas segalanya, karena itu kalam Allah. Berat mendengarkan Islam, berat untuk belajar Islam, juga meremehkan Nabi Muhammad. Orang sombong tuh, ini Islam yang saya ceritakan Islam, ya. Orang Islam yang sombong enggak mau meniru Nabi Muhammad. Dia akan punya idola yang lain. Jadi sombong itu bukan petantang petenteng saja, hadirin, tapi intinya adalah dia menolak kebenaran. Enggak suka dengan para ulama, enggak mau, karena kalau dekat dengan ulama itu dia bakal dinasehatin, kecuali ulama yang tidak nasehatin, ya. Dia akan senang dengan ulama yang nurut. Tapi kepada ulama yang memberitahukan yang hak tidak akan suka. Memang begitu kesombongan tuh, ya. Tidak suka juga ke majelis taklim, karena majelis taklim itu penuh nasihat. Aduh, panas dia. Tidak suka juga berkumpul dengan orang yang suka nyari ilmu. Sukanya sama yang itu aja, memuaskan nafsu. Halo, lagi mikirin siapa ini? Jangan mikirin tetangga, pantes tetangga saya sombong. Waktu dia ngomong gitu, dia yang lagi meremehkan yang lain. Ini baru satu nih, hadirin. Nah, jadi
kecenderungannya itu tidak menyukai kebenaran. Kenapa? Karena dia merasa dirinya udah benar. Jadi kalau dikasih masukan, syarat nggak mau, jengkel dia. Dikritik, marah. Karena dia udah merasa paling hebat, paling benar, paling sukses. Auranya, dengerin hadirin sekaliannya, orang yang sombong itu karena dia sangat ingin orang mengakui dirinya tuh hebat. Dengar ini kuncinya ya. Sehingga ciri yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan orang, merendahkan orang lain, celetak-celetuknya, komentarnya, gayanya tuh udah sombong aja. Ini jebakan Batman, ha? Alhamdulillah. Coba kalau saya jatuh, kelihatan di YouTube ya. Lain kali ada piket di belakang ya. Orang sombong, ya maaf Pak, dari gayanya. Lihat tuh video Mussolini ya, dan mati digantung. Petantang. Siapa yang ada? Ini lagi ini Pak, lagi menunjuk. Cara nunjuk, sini. Udah pasti itu lagi sombong kita. Sini. Kenapa dia begini? Karena dia menganggap remeh yang diginiin. Ini nggak berani Pak keluar ke atasannya. Wali kota, sini. Nggak bisa. Iya Pak. Ke bawahan berani gini sama komandannya. Komandan. Habis dia langsung ke sana ya. Coba ke mertua berani. Mertua selesai, nggak ada warisan. Makanya orang sombong tuh ngebeda-bedain. Kalau ke yang dia hormati menurut dia merunduk-runduk, ada maunya tuh. Tapi kepada yang dia, nah ini sombong. Orang sombong tuh lelah, letih hatinya tuh. Karena dia menuntut orang lain mengakui jasanya, kehebatannya, pangkatnya, kedudukannya. Dia menuntut dan dia akan akali dengan berbagai cara supaya kelihatan hebat. Apakah dengan nomor motor, ya ada 5 motor yang nomornya, saya nggak nyebut mobil ya, motor ya. Misalkan di garasi kantor Dewan Kemakmuran Masjid ya. Saya nggak nyebut kantor yang di itu ya. Ada 5 motor dengan nomor polisi yang sama. Padahal dia rakyat biasa, misalkan dia hanya anggota DKM ya. Anggota DKM kan anggota dewan hadirin. Kenapa harus pakai nomor polisi? Karena supaya kelihatan hebat, keren. Ini ciri menurut psikolog itu ciri orang yang kurang percaya diri. Orang yang kurang pede itu dia akan gunakan segala hal supaya orang mengakui. Katanya gitu saya bacanya. Hati-hati nih. Nabi Muhammad biasa-biasa. Loh kenapa dong pakai sorban? Tahu kenapa? Karena ini sorban saya ya. Loh ini saya pakai sorban di sini menghormati Pak. Menghormati, ini majelis mulia. Ini salah satu cara saya. Coba saya kesini pakai kaos oblong, singlet, terus pakai celana sepak bola. Kan saya merendahkan majelis ini, benar? Betul? Tidak harus semua pakai sorban. Ya pertama belum tentu punya, ya kan? Yang kedua bisa enggak pas juga Pak. Tapi kalau saya bersepeda nggak mungkin pakai sorban ini. Masa ke helm dulu, helmnya disorbanin, lebih aneh lagi ya kan. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi jangan dengan sorban merasa paling soleh, merasa paling mulia, merasa lebih tinggi derajatnya.
tidak bisa. Ini adalah menghormat, bukan untuk dihormati. Jadi kenapa orang sombong omongannya nggak enak, wajahnya nggak enak dilihat, kelakuannya nggak enak disaksikan? Tahu kenapa? Karena hatinya tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena oleh Allah dicabut ketenangannya, dihujamkan ketidakenakan. Tidak enak itu diantaranya menuntut orang lain mengakui dirinya, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dikagumi. Ini dia yang bikin orang sombong tuh, nuntut orang mengakui dirinya. Makanya nggak enak, nggak ada bahagia, ngomong juga ketus. Bukan yang ada lagi di berita, kita juga begitu kalau lagi sombong. Nah, di dalam surat Al-Furqan ayat 63 ya, wa ibadur rahmanil ladzina, sebentar. Kita lihat di surat Al-Furqan ayat 63. Ini saya kira teman, ibadur rahman itu ada beberapa cirinya, tapi ini salah satunya ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, haunan. Dan bila orang-orang jahil menyapa, ya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan bila ada orang jahil tuh begini yang saya dapatkan penafsirannya ya. Jadi orang rendah hati itu bukan lagi begini nih. Ini lagi setel soleh sekarang ya, belum kelihatan. Apalagi yang depan-depan ini lagi dikemas. Waduh. Jengkel-jengkel juga ditahan ya. Ini lagi settingan ya. Ini lagi settingan. Lagi acting soleh sekarang, maaf ya. Yang asli kan bukan di sini saja nanti ya. Nah, salah satu testing kerendahan hati, tesnya adalah satu, ketika jalan di depan orang, ingin kelihatan bergagah, lebih hebat dari yang lain atau tidak. Jalan gagah boleh, jangan tiap yang wah sombong, tentara sombong, jangan, enggak begitu. Hati. Dan testernya adalah jika orang ada yang jahil di sini adalah orang yang bodoh karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Disebut jahilun di sini yang saya dapatkan ya. Dia mikir apapun, pengen ngomong apapun dia ngomong. Heh, monyet sini. Nah, jahil. Karena kita bukan monyet, benar? Dia belum tahu monyet atau kita memang mirip. Itu aja masalahnya. Tapi masalah buat kita bukan omongan dia. Kalau orang ngomong seenaknya, apakah orang di jalan, apakah preman, apakah atasan, apakah tetangga, atau teman di masjid, celetak-celetuknya nggak enak, atau suami atau istri, ketika sedang tidak bisa mengendalikan dirinya, ngomong sekenanya, seenaknya, itulah testing ketawaduan kita. Kalau orang hormat-hormat itu mah nggak kelihatan. Lagi pun, waduh, itu nggak kelihatan. Nanti kalau ada orang yang tidak bisa mengontrol dirinya, celetak-celetuk nggak enak, apa yang kita lakukan? Itulah salah satu alat ukur kita tawadu atau tidak. Nah, makanya kalau ada yang nggak enak, qalu salaman. Bukan disebutkan, hei kamu monyet, qalu salaman. Bukan begitu, dia nggak ngerti. Tapi perkataan yang mendamaikan, perkataan yang membawa keselamatan. Keselamatan tuh misalkan dia berkata jelek, akhirnya dia jadi reda dari kejelekannya. Dia emosi, kita berkata yang membuat dia reda emosinya. Dia sombong, membuat perkataan itu menjadi mengurangi kesombongannya. Jadi kalau, yang benar dong kamu jadi orang.
Emangnya saya nggak benar? Ah, itu masalah. Itu sombong kita. Yang benar dong kamu jadi orang. Ya. Insya Allah saya coba perbaiki diri. Nah gitu dong. Turun tensinya. Saya mohon maaf ya Pak. Emang sebetulnya saya juga nggak niat jelek sih sama kamu. Ini ada lumayan nih, ada 2 juta. Bisa begitu. Bu, Bu. Ya udah nanya aja.